memang ini podcast pertama kita. Oke, jadi kalau ada dari kalian yang nyasar ke podcast kita, selamat Anda datang di channel kita dan dengerin podcast kita. Yes, jadi teman-teman boleh nih nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Nah, boleh juga nih kirim kritik dan saran di kolom komentar. Kenalin aku Katria Delitoyang dan rekan Saya Yunianti, kita mahasiswa semester 6 Program Studi Sosiologi Universitas Haloleo. Oke, jadi topik kita kali ini mengenai modal sosial dalam pengembangan sumber daya manusia. Oke, apa sih modal sosial itu? Jadi modal sosial ini dapat juga disebut sebagai investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti kepercayaan, jaringan, norma sosial, serta kekuatan dalam pembentuk struktur hubungan sosial. Modal sosial memang merupakan hal yang mesti dimiliki oleh individu untuk menjalankan kehidupannya sebagaimana mestinya sebagai makhluk sosial. Oke, tapi dalam pembahasan kita kali ini kita akan lebih mengarah kepada generasi Z. Jadi bagaimana sih implementasi atau perwujudan ataupun peran modal sosial ini dalam pengembangan keterampilan atau kemampuan Gen Z untuk dunia kerja. Jadi generasi Z ini adalah kita-kita ini, atau mungkin kalian yang mendengarkan podcast ini yang berusia rentan 12 tahun sampai 27 tahun. Akhir-akhir ini disebut sebagai generasi strawberry yang katanya dikit-dikit healing, stres dikit healing. Ya, padahal kan Gen Z sendiri ini punya banyak ide atau bahasa lainnya kreatif. Hanya saja kelemahannya mungkin pada mudah menyerah dan mudah juga sakit hati. Jadi dibandingkan dengan buah stroberi yang tampak segar dan menggugah selera, tetapi juga sangat rapuh dan mudah hancur dengan sedikit tekanan. Oke, berbicara soal Gen Z ini, kita kan ini Gen Z, tapi aku mau tahu tanggapan kamu soal julukan ini. Menurut saya sendiri ya, generasi Z ada kekhawatiran tersendiri untuk saya. Selain menguasai teknologi saat ini, namun itu juga menjadi tekanan untuk peluang kerja ke depannya, di mana kita ke depannya dengan perkembangan teknologi, pekerjaan kita akan digantikan dengan robot sehingga mempersulit lapangan kerja. Kalau tanggapan Catherine sendiri gimana? Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai generasi Z itu selalu ditantang atau untuk menguasai teknologi yang ada. Nah, kalau kita lihat sekarang ini bahkan pramu saji di restoran itu sudah digantikan dengan robot, bukan lagi dengan manusia. Tapi sebagai generasi Z kita tidak boleh pesimis, tapi mungkin lebih mengembangkan kemampuan kita sendiri untuk kedepannya. Oke, jadi ini menurut Catherine, persiapan apa sih yang harus dipersiapkan menuju Indonesia Emas tahun 2045? Sebenarnya kalau untuk persiapan saya sendiri, karena sekarang ini ada banyak program-program pemerintah khususnya dari Kemendikbudristek itu sendiri, ada program yang namanya Kampus Merdeka Merdeka Belajar atau MBKM. Nah, salah satu programnya ini yang menurut aku tuh paling bagus untuk mengembangkan sumber daya manusia, khususnya untuk generasi Z itu ada yang namanya MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat. Jadi kegiatannya itu kita magang di suatu perusahaan atau instansi-instansi pemerintahan. Jadi di situ kita dapat mengembangkan soft skill kita atau hard skill kita. Keren sekali tadi ya. Berarti program MSIB ini sangat bagus ya untuk generasi muda, karena dapat mengembangkan diri di dunia pekerja. Terus untuk kaitan modal sosial dengan Gen Z ini gimana sih? Menurut aku sendiri modal sosial itu kan ada 3 kan, di mana ada kepercayaan, jaringan, dan norma sosial atau nilai-nilai sosial. Yang pertama kalau dari kepercayaan, di mana generasi Z ini diberikan kesempatan dari atasannya atau senior-seniornya yang lebih berpengalaman untuk memanage atau menggunakan 3 tadi itu kepercayaan, jaringan, dan nilai atau norma sosial.
di mana kalau kepercayaan Gen Z ini diberikan kesempatan untuk menghandle mungkin acara-acara kecil atau proyek-proyek kecil dari perusahaan tersebut. Nah, dari situ Gen Z ini dapat dinilai dari atasannya, bagaimana kinerjanya. Kemudian juga Gen Z ini menjaga kepercayaan dari atasannya tersebut. Kemudian kalau jaringan, Gen Z ini dapat memperluas relasinya atau networkingnya dengan bukan hanya sesama dengan yang sebayanya, tetapi juga bisa menjalankan hubungan dengan usia atasnya atau seniornya atau bahkan yang di bawahnya. Nah, kemudian sama sekarang di sini juga ada yang namanya LinkedIn. Di situ mereka dapat berinteraksi atau networking dengan sesama yang mencari kerja atau terhubung dengan para yang pencari kerja. Kemudian untuk norma sosial atau nilai sosial sendiri itu Gen Z ini harus mengikuti budaya kerja yang ada di perusahaan tersebut, menjaga attitude atau etika. Kemudian juga untuk sekarang ini kita harus menjaga jejak digital kita. Jejak digital ini sangat perlu karena itu bisa menjadi pertimbangan untuk perusahaan dapat menerima kita nantinya. Kalau misalkan jejak digital kita pernah bermasalah, itu sangat-sangat fatal untuk dapat memperoleh pekerjaan nantinya. Jadi modal sosial ini terdapat 3. Yang pertama jaringan, yang kedua kepercayaan, dan yang terakhir nilai dan norma. Sehingga dapat diimplementasikan pengembangan sumber daya manusia, khususnya Gen Z. Oke, jadi segitu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir.